mainnya apa, tidak hanya tekstual, tapi ada kontekstual, substansial, semuanya dibahas tuntas habis oleh beliau Kiai Aziz Abdul. Sebelum kita lanjutkan diskusi, bila masih ada yang perlu didiskusikan dari pemaparan beliau yang sudah sangat komplit dari berbagai pandangan itu, pengumuman dari panitia waktu kita sampai jam 1 dan diakhiri dengan ceramah-ceramah, kemudian akan berdua boleh sehingga masih ada waktu sekitar 30 menit. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan dari fikih peradaban dunia, tapi yang disampaikan oleh Kiai Aziz tadi itu bukan hanya peradaban dunia, tapi dunia sampai akhirat. Perbedaan orang fasik dengan orang yang mukmin itu nanti akan ada di akhirat dan seterusnya, bisa dikaji dari sisi tariknya, fikihnya, usul fikihnya, akidahnya, dan lain-lain yang tadi sudah disampaikan. Mungkin ada yang perlu diperjelas dari materi yang lebih khusus dan lebih rinci. Kami aturkan masih ada waktu kurang lebih 20 menit. Bapak sekalian, yang diinginkan oleh pengurus besar itu sebenarnya sederhana saja. Pertama adalah bagaimana konsep kita tentang bentuk negara. Kalau memang kita menyepakati dan setuju tentang bentuk negara yang namanya negara bangsa, ya itu kita rumuskan dari pendukung yang itu apa saja. Nah, kelinya seperti apa, aklinya seperti apa, tali siapnya seperti apa, akwal ulamanya seperti apa, itu pertama. Supaya nyimpul, kami dari pengurus besar itu ingin mencari pikiran-pikiran untuk menjustifikasi secara teologis, secara ilmu agama, pembenaran dari negara bangsa itu. Sebab negara bangsa ini sebenarnya sudah lahir sejak proklamasi dan disetujui oleh Bang Hashim dan lain-lain. Istilahnya itu sudah kita makan berpuluh-puluh tahun, tapi masih perlu kita cari dari kita mangani halal haram. Sudah kita makan. Jadi yang dimiliki oleh PB nanti akan kita sumbangkan kepada internasional. Berharga sekali ya pada ini. Nah, yang kedua yang diingin oleh pengurus besar itu tentang warga negara, ya. Warga negara itu kalau dalam negara bangsa tidak ada sebutan kafir dan tidak kafir. Karena prinsip dalam negara bangsa itu adalah kesetaraan. Nah, sekarang kalau dicarikan dalil-dalil tentang apakah pembenar dari kesetaraan warga bangsa itu, kesetaraan warga bangsa itu. Tapi seperti saya katakan tadi, ini sudah dalam bahasan pada waktu di Jawa Barat. Tapi kalau ditambahin dalam bentuk dalil-dalil baik nakli maupun akli maupun perspektif sejarah dan atau perspektif ke depan, ya tidak masalah itu Pak.
yang kedua ya. Jadi yang pertama bentuk negara, kemudian warga negara ini harus seperti apa. Jadi, tapi dalam perspektif negara loh Bu ya Pak, kalau dalam perspektif agama kafir itu tetap ada. Qul ya ayyuhal kafirun itu nggak boleh diganti dengan qul ya ayyuhal non-Islam. Ya, dalam perspektif agama tetap kafir itu ada. Ini dalam perspektif negara, dalam perspektif kebangsaan seperti apa. Kemudian yang ketiga, diakui atau tidak diakui bahwa agama itu masih menjadi faktor, ya, masih menjadi faktor pertikaian manusia di dunia ini. Contoh di India, contoh di Afrika, dan juga di Timur Tengah. Bahkan zaman dahulu ketika zaman pertengahan, beda mazhab itu jadi alat untuk menjustifikasi orang bersalah. Jujur bahwa kita akui agama oleh sebagian umat manusia dijadikan alat untuk mengkriminalisasi ataupun mengeksekusi orang lain. Itu jujur saja seperti itu. Oleh karena itu, NU kepingin memberikan sumbangan pikiran kepada dunia, ya, bahwa tidak boleh agama dijadikan alat politik. Bukan agama sebagai penuntun moral. Kalau agama sebagai penuntun moral berpolitik malah wajib. Tetapi kalau agama dijadikan alat politik untuk menzalimi orang lain, itu yang tidak diinginkan. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, ini bagaimana sikap panjenengan? Tadi saya sudah pancing ini. Bagaimana sikap panjenengan tentang aturan yang nyata-nyata tidak bisa diterapkan dalam sebuah kehidupan tatanan politik baru dalam bentuk negara bangsa. Ini sikap kita bagaimana? Di satu sisi kita itu sudah terikat bahwa kita harus ala madzahibil arba'ah. Tidak bisa itu kita hindari. Oleh karena itu, apakah pelaksanaan hukum Islam yang tidak maksimal? Di Indonesia ini kan hukum Islam dilaksanakan tidak maksimal, terutama dalam hal jinayat misalnya. Kalau hal-hal yang lain bahkan sangat didukung, seperti haji, seperti pernikahan dan lain-lain, bahkan bikin masjid. Intinya tidak ada negara melarang orang ibadah. Itu penting. Nah, itu bagaimana menurut pendapat panjenengan? Forum ini akan membuat pemikiran seperti apa terhadap manuskrip lama yang mungkin ini saya bilang tidak pasti ya, mungkin penerapannya tidak bisa dilaksanakan dalam sebuah negara bangsa. Nah, itu jalan tengahnya itu bagaimana? Karena kita tidak boleh kemudian dengan semena-mena meninggalkan
kitab-kitab yang sudah sangat berjasa besar pada perkembangan ilmu-ilmu Islam yang dikarang pada pertengahan abad yang lalu. Ini monggo dipun sikapi bagaimana supaya selamat, as-salaf tetap dipakai, ma'alaihi salaf, al-khalaf tetap dipakai. Jadi begitu. Jadi yang pertama, bagaimana pikiran kita tentang bentuk negara yang di dalam kitab-kitab yang kita pelajari, negara bangsa ini bunyinya secara formal itu belum ada. Bunyinya belum ada. Kalau pelaksanaannya ada, tapi bunyi secara tekstual belum ada. Tapi secara substansial sudah ada. Nah, itu. Yang kedua tentang kesetaraan tadi itu, tapi kesetaraan ini di mata hukum, Bapak ya, di mata hukum, bukan di mata Tuhan. Kesetaraan antara Muslim dan non-Muslim, ya, antara satu suku dengan suku yang lain di mata hukum dunia. Tadi kan sudah dikatakan oleh Pak Kiai Azizi bahwa ini urusan dunia, soal akhirat mesti gini dewi-dewi. Jadi seperti itu. Kesetaraan yang dimaksud adalah kesetaraan di dalam hukum dunia. Karena ini konsekuensinya nanti begini, ini perlu diingat. Kalau memang ada kesetaraan antara Muslim dan non-Muslim, maka jangan menghalangi orang non-Muslim mencalonkan jadi wali kota Kediri misalnya. Jangan dihalangi, ya, nggak punya hak kita. Jangan menegatifkan Cina misalnya untuk mencalonkan jadi anggota DPR atau jadi bupati misalnya. Tidak boleh. Itu konsekuensi daripada kesetaraan tadi. Nah, ini. Ya, jadi yang kedua tentang kesetaraan warga bangsa yang bermacam-macam tadi itu setara di mata hukum. Kalau di mata Allah ya tetap ya ayyuhal kafir, ya tetap ya ayyuhal kafirun, innal ladzina kafaru, gitu ya. Itu tetap ada, kafar ada, nggak boleh disamakan. Ini dalam perspektif warga bangsa dan dalam perspektif hukum negara. Itu barangkali yang butuh ada jawaban-jawaban. Selain 4 tadi mungkin masih banyak yang lain, tapi intinya 4 tadi. Ya, tidak membatasi. Yang kelima adalah tentang ini Allah. Tentang yang sering kita katakan itu loh, ya Bhinneka Tunggal Ika, ya, bahwa bangsa Indonesia ini adalah tidak bangsa yang satu, tapi terdiri dari latar belakang yang berbagai-bagai. Bahkan sebelum Islam datang sudah ada agama lain. Dulu ada kepercayaan sebelum ada agama di Indonesia ini, ada Kapitayan misalnya. Kemudian datang agama Hindu dibawa oleh orang-orang India yang dagang ke sini. Kemudian datang lagi agama Buddha yang dibawa oleh orang-orang Cina yang dagang di sini. Setelah itu juga datang agama Islam. Jadi Islam datang ke sini sudah yang kesekian. Baru setelah itu agama Kristen yang dibawa oleh penjajah. Artinya sebelum kemerdekaan di sini sudah lengkap ada macam-macam latar belakang agama yang dalam bentuk ini namanya bentuk kebinekaan. Ini realitas yang dihadapi oleh bangsa ini. Sehingga apa sikap kita? Ya, apa dalil kita tentang
kebinekaan ini. Karena negara dibentuk itu sebenarnya tujuan dasarnya antara lain untuk merangkum perbedaan ini untuk menjadi satu stik namanya, satu stik, satu negara. Ya, agar supaya yang bermacam-macam itu bisa dilindungi, maka bentuknya adalah nation. Karena dalam nation ini semua mempunyai kesamaan. Apakah itu kepercayaan, apakah itu Hindu, apakah itu Buddha, apakah itu Islam, apakah itu Kristen, kalau bicara soal nation itu sama. Karena dalam nation inilah maka sepakat membuat satu state, membuat satu bentuk negara. Oleh karena itu namanya kemudian disebut dengan nation state. Jadi Indonesia ini bukan negara agama, tentu juga bukan negara sekuler, tentu juga bukan negara sekuler. Kalau negara sekuler tentu tidak mencantumkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah wujud dari bahwa negara ini masyarakatnya terikat dengan nilai-nilai agama. Sekuler membebaskan diri dari nilai-nilai agama. Begitu. Tetapi pasal 29 undang-undang mengatakan bahwa Indonesia negara menjamin dan melindungi umat beragama menjalankan ajarannya masing-masing. Walaupun bukan negara agama, tetapi menjamin warga negara ini menjalankan agamanya dengan baik dan aman. Itulah barangkali 5 hal yang perlu didiskusikan tanpa mengurangi pikiran-pikiran yang lain. Kami dari pengurus besar tentu ingin menerima dari panjenengan semuanya bagaimana pikiran-pikiran panjenengan, dalil-dalil apa dan sebagainya yang nanti akan kita bawa di dalam muktamar internasional. Sebagai tambahan saya kira itu untuk mengarah kepada kesimpulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.